Bhagavatam Abhivademi. Swakato Bhagavata Namo. Swakato Bhagavata Namo. Dhammam Namassami. Dhammam Namassami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka-sangho. Supatipanno Bhagavato Sāvaka-sangho. Sangham Namami. Sangham Namami. Kita juga sudah tahu kedudukan masyarakat kita. Sudah tahu kan? Masyarakat kita terdiri dari apa? Masyarakat umat Buddha terdiri dari apa? Dari kelompok rohaniwan dan umat atau berumah tangga. Ada di tengah-tengahnya, antara ini disebut bibu bukan, tapi dia sudah termasuk rohaniwan juga, yaitu kelompok samanera, ya. Jadi itu. Nah, pada umumnya antara kelompok ini kita ini untuk memuncarkan batin kita yang kebetulan ada sesuatu kegembiraan, ada sesuatu keberuntungan. Kan kita inginkan mengundang biku supaya membacakan harita, ya. Nah, ini sekarang kita memasuki bagaimana kerjasamanya antara umat awam atau rumah tangga dalam melakukan upacara dengan didampingi oleh seorang biku atau sangga. Sekarang ini biku ini udah nggak ada, yang ada kita sekarang sangga, ya. Jadi sangga tentu menyaksikan, mendampingi kita, membaca parita perlindungan, parita pengokohan, nah itu diadakan, ya. Jadi kita juga dalam arwah Buddha juga ada yang panggil masalah apa acara tentang upacara. Yang sekarang kita masuk ini yaitu mengenai upacara ini kali, ya. Nah, jadi bagaimana upacara dalam agama Buddha, ya? Nah, saya bicarakan tentang upacara dalam agama Buddha, ya. Bukunya sudah ada. Bagi ibu-ibu kalau nanti mengajar seseorang bertanya tentang upacara agama Buddha, kita sudah ada bukunya, ya. Kita bisa jabarkan satu persatu, ya. Jadi di sini dikatakan maksudnya upacara ini, ya. Jadi di sini batasannya upacara itu suatu cetusan hati nurani, ya. Ini hati nurani, sebenarnya jarang kita gunakan, tapi boleh kita gantikan dengan batin, ya. Nah, ini batasan dari pengertian upacara. Jadi artinya cetusan, ya, cetusan hati nurani, ya, atau batin manusia terhadap suatu keadaan, ya. Apakah itu upacaranya tentang kelahiran, apa upacara itu tentang maga puja, keagamaan, atau tentang kematian, atau tentang perkawinan. Jadi itu cetusan, bagaimana cetusan kita. Nah, ini kalau kita menjabarkan banyak kejadian cetusan-cetusan ini justru, ya, simpang siur. Kita belum tahu, ya, karena dulunya kita ini melalui apa? Kita mengalami apa? Banyak tradisi, banyak kepercayaan. Nah, ini yang membahayakan. Ya, bahaya. Kenapa? Jadi tepat tidak upacara yang kita adakan ini. Nah, ini yang main sekarang ini kebanyakan tuh karena ada tradisi, satu tradisi, ya.
Mau sebodoh dalam upacara kematian, karena sudah tradisi, kalau nama Chinese saya nggak mau pakai peti. Apa? Nggak mau pakai peti Kristen yang 4 persegi, nggak mau. Ya, pokoknya nanti gua dianggap tidak berbakti, harus yang top. Itu petinya apa? Peti yang pakai untuk pelusupan yang teratai yang besar, supaya keren kelihatan anak cucunya. Nah ini salah satunya misalnya. Apapun saya korbankan, ya supaya kelihatan saya anak yang apa? Yang berbakti, keluarkan apa yang mesti ada. Nah ini tradisi seperti ini, akibatnya apa? Dulu di Tiongkok, hanya begini, akhirnya kita nurut cara di Tiongkok yang udah tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia. Lain. Ya jadi, nah ini tradisi ini juga harus kita hati-hati. Ya, tradisinya mau dibawa ke arah mana kita? Ya, nah, ini salah satu karena tradisi. Ya. Kedua, karena bakti. Karena kita berbakti, apapun kita turut. Yang paling bahaya dalam berbakti ini, siapa yang menentukan kalau ada sesuatu upacara atau sesuatu yang besar? Siapa yang menentukan kebanyakan? Anak paling gede. Hah? Anak paling gede. Bagus, masih anak paling gede, memang hak dia. Tapi siapa sebenarnya yang repot? Orang di luar kita. Oh kakak begini, mestinya begini, begitu, kita bingung. Kita memang sedang mengalami bingung, apakah perkawinan, apa-apa, kita sedang mengadakan hajat, bingung kan? Nah, diturut semua juga. Akhirnya kita keluar sesuatu yang tidak pada tempatnya, jadi berlebihan, jadi bingung kita. Yang satu kata, oh salah ini, mesti tambah ini. Nah, jadi bingung itu. Karena bakti, kita sebagai anak yang bakti mau tunjukkan turut segala apa. Apakah itu upacara yang benar? Belum tentu, tanda tanyanya. Mau diarah kemana ini upacaranya? Nomor 2, karena bakti misalnya. Itu kebanyakan di kita. Yang sekarang kita harus perbaiki ya. Nomor 2 tentang karena bakti. Nah, ini yang terjadi upacara-upacara. Ketiga, biasanya nggak begitu. Diambil kebiasaan. Kebiasaannya kalau di sini begini. Ya, yang nggak ada urusan apa-apa, kebiasaan yang dipakai. Akhirnya apa? Karena kebiasaan kita juga jadi bingung kan? Ya turut kebiasaan. Tapi kita kalau ditanya, ini kebiasaan seperti ini di mana? Kenapa jadi begini? Timbulnya apa? Gua nggak tahu dia yang suruh sih biasanya begitu. Nah ini yang jangan sampai terjadi pada umat Buddha yang sekarang. Kita sudah waktunya secara umat Buddhis harus bertanya, apa tujuannya, maksudnya apa maknanya, apa manfaatnya. Itu penting. Harus banyak kata apa kalau kita agama Buddha. Agama Buddha mengadakan upacara apa juga ada katanya penting. Apa tanda tanya? Tanya dah. Apa, kenapa, harus bagaimana. Nah itu ditanya sama kita. Ya. Jadi kita agama Buddha itu bukan sembarangan saja melakukan sesuatunya. Nah, nomor 3 itu karena kebiasaan. Ya. Nah, yang nomor masih banyak ini karena emosional. Waduh, mak gua lagi hidup, ya pengennya ini, pengennya itu, karena emosional, mak kita meninggal, orang tua kita meninggal, nanti ya kita adakan apa saja juga. Apakah itu bertentangan dengan dhamma, apa tidak, dilaksanakan, dikerjakan sama kita. Karena perasaan ditinggal, ya, karena ditinggal untuk meluapkan perasaan ini, apa juga boleh dilakukan. Hati-hati itu juga bagi kita sebagai umat Buddha. Jangan sampai terperosok hal yang seperti itu. Ya, masih banyak ini. Ya, belum karena penyesalan. Ini banyak terjadi. Waduh, kalau lagi hidup nggak bisa penuhin. Ya, padahal lagi hidup, maka kita kalau minta apa? Oh, gampang lah. Itu kan gampang, ya. Masih hidup kan begitu kan? Nah, itu. Ya itu, jangan ditawar, beli aja buat orang tua. Kita ini, apalagi nyamain Islam, aduh dulu dia pengen kagak bisa, kita beli sekarang. Dulu pengen punya televisi, belum punya televisi, bikin TV-TV-an. Ya kan?
Dulu wah mak gue pengen dong naik Mercedes, orang lain ke Mercedes, bikin Mercedes. Nah, akhirnya tuh berapa uang yang kita mesti keluar? Hah? Ya saya apa kalau pemancarnya kagak ada, bagaimana TV-nya bisa nyetel? Mestinya sekalian bikin pemancar, bikin TV, itu. Ya, tuh apa? Tuh, Bapak udah ketawa. Nah itu ya, penyesalan itu kebanyakan kejadiannya kalau sudah kita merasa menyesal, orang tua kita meninggal, waktu dia hidup kita nggak bisa penuhi. Nah itu mau dipenuhi nanti kalau udah meninggal. Apa juga diadakan, yang nggak ada juga diadakan. Nah ya, itu hati-hati ya, jangan karena emosional kita ya. Jadi jangan karena peserahan. Nah ada lagi yang paling lebih bahaya, ini masih mending ini ya, yang akibat dari apa? Ingin masa orang kaya segitu aja kagak bisa ya? Oh, kalau orang kaya mau kalau meninggal belum handuknya banyak itu. Kalau orang kaya itu handuknya sampai ke berlosin-losin keluar buat orang yang antar yang mati. Belum ini, belum itunya karena dia terpandang. Nah, jomnya juga membranan. Nah ini ya, akibatnya ini banyak masalahnya mesti keluar yang kagak mestinya. Coba, kalau dia keluar jangan banyak-banyak, 100 juta aja dia keluar. Ya, kalau ada anak pengen sekolah, masuk sekolah kedokteran karena dia pandai, ya, dengan 30 juta dia bisa lolos masuk. Ya, kalau 3 saja kita bisa loloskan kan dia pandai. Ya, berapa jasa orang tua kita? Akibat kita berdana ini, dia bisa sekolah, jadi dokter, banyak berbuat kebaikan karena ingat dari sumbangan kita. Masa itu besar sekali hasilnya. Tapi karena kita memang cuma sekedar ingin terpandang, uangnya yang terpandang. Masa nama saya begini tinggi, mesti orang tuanya begini, padahal enggak seperti itu cara mestinya. Nah ini salah satu dari upacara yang membahayakan kita yang terjadi ya. Nah, yang paling berat lagi, satu lagi yang terakhir, ini anjuran para tetua, ya, yang cekong, yang tuape, yang jipe, kita ini yang lagi kematian, kita udah bingung nih, nanti ya, memang udah bingung, mesti begini, mesti begitu, bagaimana? Bingung enggak? Nanti akhirnya kebetulan pulang kubur, karena nggak dipenuhi, ada yang sakit, nah tuh gua kata apa? Ya sebenarnya kalau dhamma kita harus lihat dari sudut pandang dhamma, harus sama pada itu. Apa sih manfaatnya kalau kita punya Buddha Dhamma? Apa ada nggak ini? Nah itu yang penting sebenarnya. Jadi saya di sini tugas saya memberikan secara Buddha Dhamma bagaimana sebenarnya seharusnya. Ya kalau kita udah mengerti Dhamma, bagaimana harusnya kita melakukan upacara apa dengan cara seperti ini untuk kesenangan kita. Ya apa karena kita menyesal? Kebanyakan orang yang menyesal loh. Materi hidupnya nggak bisa dipenuhin, nah sekarang apa yang ada dia penuhi. Sayang, coba lagi hidupnya, ya kan? Coba kita penuhi hidup kita terhadap orang tua kita nggak menyesal hidup kita, ya. Nah itu kebanyakan terjadinya. Jadi upacaranya aneh-aneh semua. Nah, itu terjadi ya. Nah jadi ini cetusannya ini harus diarahkan ke arah yang benar. Cetusan hati ini harus sesuai dengan apa yang kita yakini. Keyakinan kita kan agama Buddha Dhamma kan. Nah bagaimana secara Buddha Dhamma? Tuh, ya bukan Buddha Dhamma tidak menentang loh. Sebenarnya tidak menentang mengadakan upacara. Tidak, agama Buddha jangan salah ngerti nanti. Sebab begini, ada pandangan seperti Bante Panya kata, kalau orang masuk agama Buddha katanya, jadi akhirnya nanti kalau mati nggak ada sembahyang. Seperti kayak orang Kristen gitu, nggak ada apa-apa. Nah, kalau orang kita tradisi kita maunya kan segala apa ada. Nah, kepala babi nomor 1. Tahu nggak kalau orang kita Chinese kalau mati, kalau ada kematian, kalau mati punya mantu lelaki 5 kepala babinya, baru ketahuan itu dia punya mantu 5, untuk mantunya. Mati nggak kita jadi kepala babi sekarang? Nah, iya. Belum ayamnya, belum segala macamnya, pembunuhan besar-besaran.
Itu. Jadi sebenarnya upacara kita ini sebenarnya bagaimana sih harusnya agama Buddha, maka itu kita berikan ini sekarang bagaimana upacara kita dalam agama Buddha yang benar, yang tidak menyalahi, ya, tidak membuat kita ada manfaatnya bagi kita juga. Nah itu, ya. Jadi sebagai kebudayaan, memang agama Buddha itu punya kebudayaan. Sebagai kebudayaan dapat disengaja sesuai tradisi dan boleh. Tradisi dan perkembangan boleh, tapi kita harus sesuaikan apakah ini sesuai dengan Buddha Dhamma apa tidak. Itu yang harusnya, ya. Apa pandangannya benar kan enggak? Kalau sekarang orang kalau udah meninggal, padahal kita ada cara yang ringan, baik misalnya. Apa? Misalnya dengan apa? Yang paling sederhana, ringan. Sekarang itu dengan kremasi. Ya, itu masih banyak orang yang nggak mau kremasi. Gua takut dibakar. Nanti gua pada panas, ya enggak? Nah, tapi memang saya bilang juga, nah terhadap orang tua yang punya pandangan seperti ini, nah secara Buddhis jangan sekali kita paksakan. Kalau orang tua kita ingin dikubur, lebih laksanakan kubur. Itu tapi secara sederhana, bukan berlebihan, ya. Tapi jangan kita bilang, orang tua saya mah nggak mau, saya mau dikubur. Kubur akhirnya harus beli tanah. Sedangkan di Tiongkok sekarang yang udah modern, semua mesti dibakar. Deng Xiaoping sendiri juga nggak mau. Dia meninggal nggak mau, saya dikubur, disebar apinya. Ya, nah itu yang terbaik dan memang yang paling cocok buat sekarang. Kenapa akibatnya? Ini soal kematian yang kebanyakan orang Cina ini paling ramai kematian. Ya, apalagi orang Maka, orang Puntian. Biar duit keluar berapa juga asal udah waktu cekbeng mesti pulang. Nah itu jadi mahal kapal terbang semua, ya. Ya itu terserah, itu memang hak anak menengok orang tua, ya. Itu nggak bertentangan, silahkan kalau punya uang. Tapi dalam upacara hati-hati, sesuai tidak dengan Buddha Dhamma. Jadi upacara kita ini, ya walaupun kebudayaan, upacara harus sesuai dengan pandangan benar, sesuai secara dengan pandangan benar. Yang diberi pandangan benar apa sih? Kira-kira kalau kita sebut pandangan benar, oh itu pandangannya benar. Apa? Nah, tidak menimbulkan akhir dengan loba, dosa, dan moha. Karena untuk upacara kita siap untuk apa? Kebanyakan minjem dan apa-apa. Ya, kita sama orang tua kesian, kenapa kita mengadakan minjem dan berapa puluh juta. Ya padahal ini upacara, saya pernah, orang tua saya pernah uji. Orang tua saya dari meninggal sampai masuk peti sampai kremasi waktu itu tahun 1985 ya, cuma habis 1.500.000 ya, cuma habis 1.100.000 dah habisnya. Tapi tahu nggak ibu-ibu makannya berapa selama peti ada di rumah, selama orang datang makannya hampir 5 juta. Bayangkan itu ya, karena kita keluarga besar. Kok yang datang dari mana aja makan, nah, susah, ya. Nah itu sebenarnya kita buang 5 juta hanya untuk begituan saja, untuk apa sebenarnya? Nah itu karena kita berkeluarga, ya silakan. Yang mau keluar uang boleh, bukan saya yang keluar uang. Boleh, kalau ada saudara ibu-ibu di rumah tangga ada yang mau pakai upacara perkawinan besar-besaran, silakan, asal kamu yang keluar uangnya. Biar atau kalau dia yang bayar mah, ada ya? 100 juta kok boleh keluar, asal dia yang bayar, jangan kita. Nah, kalau kita bisa tenang begitu ya, dia nggak salah kita. Jangan dipermainkan. Ya, upacara ini harus membawa ke arah kedamaian akhirnya. Nah itu. Ya kalau maksud saya, jadi upacara ini harus sesuai dengan pandangan benar. Pandangan benar ini secara apa? Kalau kita sekarang agama Buddha berarti secara apa? Buddha Dhamma kita lihatnya. Nah, apa sesuai kagak ini? Apa sang Buddha ada kagak aturannya? Ya, kita punya kitab suci, kita tanya sang Buddha,
urus orang tua kamu itu secara terhormat, ya. Tapi urus apa juga mesti keluar, ini nggak ada peraturannya. Yang ada itu memang kalau masalah di Kongkau ada, di Kongkau ada peraturan seperti begitu kalau yang pegang, gitu ya. Kalau kita di agama Buddha nggak ada. Yang orang Tionghoa tradisi pada kematian berbaju belacu. Ya, Terus cari nama semangka. ya ini yang main ibu. Tunjukkan bahwa saya sedang berkabung. Pakai baju nggak boleh. Saya lagi masih susah tuh waktu itu. Waktu saya ngalami. Pakai baju seminggu nggak boleh mandi. Bayangkan sama ibu nggak mandi seminggu. Sekarang saya sehari aja nggak mandi, nggak bisa, mau tidur aja biar udah mandi masih mesti cuci kaki. Sekarang bayangkan seminggu nggak boleh. Ini mesti dibalik. Ya. Kalau orang wanitanya yang saya tahu nggak boleh, belum kode. Kan orang dulu pakai itu kan, pakai rambutnya panjang, pakai kode, itu nggak boleh dipasang. Kok kuburan saya mesti jalan, bayangkan seumur hidup belum pernah jalan kaki, pakai sepatu, pakai berapa menderitanya kita, ya kan? Itu untuk menunjukkan apa? Emosional, katanya bakti saya ini. Padahal masih ada cara yang lebih baik misalnya. Nah itu upacara-upacara seperti ini bukannya tidak boleh, silahkan kalau mau. Tapi tidak ada manfaatnya bagi perkembangan batin kita. Alangkah baiknya kalau setelah orang tua kita meninggal, kita mengadakan upacara, kita undang sana kawan-kawan kita dari wihara, mari kita baca parita bersama. Waktu kita baca parita bersama dan waktu kita kasih dia makan bersama, berarti berdana kan itu. Baru kita limpahkan sama orang tua kita. Itu cara pandangan yang benar harusnya. Ini kebanyakan kalau kita katakan cikwe. Kalau cikwe sembahyang apa? Sembahyang kan? Nanti udah beres cikwe apa? Udah beres sembahyang. Kalau kita kebanyakan apa? Udah beres sembahyang. Cikwe, sagwe, makan siapa? Nah, itu ya, harusnya kita kalau cikwe, kita ke wihara, undang kawan-kawannya kita kenali, kita bersama makan baca parita, makan di rumah saya, kita baca parita, ya makan bersama, jangan ditaruh buat sore, ya. Nah itu kebanyakan kita, ini babi cin buat sore, ya, ini ayam goreng buat besok, ya. Jadi repot buat kita juga, nanti ya, padahal kalau katanya sembahyang harus kita berbuat berdana sebenarnya harusnya. Karena itu nanti ada proses pelimpahan jasa. Nah, perbuatan baik kita ini kita kondisikan supaya sanak keluarga kita berbahagia. Itu sebenarnya harusnya. Itu yang kagak menyalahi dan akan sesuai dengan pandangan yang benar. Sesudah kita misalnya berkumpul baca parita, kita juga berbincang tentang dhamma, apa artinya kematian. Ya, banyak masih orang yang belum tahu kalau mati ini bagaimana prosesnya. Udah yang tahu belum? Di sini. Ya, bagaimana proses kematian? Bagaimana menolong sanak keluarga kita yang telah meninggal? Itu kita harus tahu. Nah, itu secara Buddha Dhamma. Bagaimana kita? Nah, ya, jangan sampai terjadi kita Buddhis tapi kita tidak mengerti upacara kematian, upacara kelahiran, upacara ulang tahun, itu harus kita mengerti bagaimana harusnya yang tepat dengan upacara ini. Dan kita sudah waktunya Buddhis ini menunjukkan kekhasan Buddhis kita, kekhasan kita, ya. Sekarang bisa kalau meninggal, wah ini meninggal nomor satu. Kebanyakan kita paling meninggal yang paling dibesarkan, ya. Udah kagak makan orangnya, tapi masih sediakan apa? Samseng. Karena samseng kagak pakai kita Buddhis, tetap dikasih apa? Buah, masih kan? Sebenarnya kalau kita coba, bapak-bapak coba buka di dalam kitab suci kita suci yang biasa, yang biru itu, yang dipanggil apa? Pujagata, ya, atau misalnya apa? Tentang Vesaka Puja. Coba lihat Vesaka Puja, tentang Magga Puja. Apa isinya? Apa yang dilanjutkan di dalam? Dengan apa?
dengan lilin dupa. Apa itu? Itu anjuran bukan? Bisa nggak kita pakai itu? Itu sebenarnya. Kalau kita renungkan itu lilin dupa dan bunga, itu tilatana loh. Ya, itu ada hubungannya dengan dhamma gitu. Nah itu nggak salah kita. Nggak sampai mesti keluar habis-habisan. Ngerti nggak? Memang harus kita hormati orang tua ya, iya yang umum biasa itu, tapi bukan yang berarti dengan berlebihan. Nah nggak ada upacara kita seperti itu. Ya, jadi upacara kita itu sebenarnya cukup dengan lilin, dupa dan bunga itu misalnya. Ya, salah satu yang harus kita perhatikan. Ya, jadi kalau sebagai kebudayaan silahkan selenggarakan. Namanya orang meninggal kita menghormat, nah, pasti harus ada. Kebudayaan kita apa? Karena Buddhis, nah secara Buddhis bagaimana yang tepat itu. Jadi Buddha Dhamma dari dulu sampai sekarang, ya dia sifatnya universal, tidak ada perubahan. Nggak ada nanti Buddha Dhamma sekarang direvisi, diperbaiki lagi, nggak ada. Suara saya kedengeran enggak? Kalau saya pakai itu sih, kalau pakai tangan. Jadi, kedengeran ke belakang? Udah aja dia pakai itu. Paling nanti aus ya habis ini. Ya. Jadi manifestasi kalau kita mau ada upacara, yang ketiga itu secara Buddha Dhamma. Bagaimana secara Buddha Dhamma? Upacara secara Buddha Dhamma, ya, yaitu penghormatan atau orang bilang juga puja. Puja ini dalam agama bahasa Pali itu berarti menghormat ya. Puja itu bukan seperti puja kita memuja seperti bahasa kita, bukan. Puja di sini penghormatan bahasa Palinya. Berarti kita menghormati, ya. Penghormatan ya, penghormatan atau puja pada tiratana itu penting. Jadi tiratana bagi kita Mesrana. Kalau sebagai apa ini tiratana kita? Tiratana sebagai apa kita? Sudah pernah belajar. Sebagai keyakinan kita atas dasar keyakinan. Pertama sebagai ajaran yang universal, yang umum kemanapun berlangsung, yang bisa kita terapkan, dan pokoknya tidak mengalami perubahan atau pengurangan. Oleh sebab itu manifestasi pemujaan kita pada tiratana yang dimakan dalam bentuk upacara dan cara kebaktian hendaknya tetap didasari dengan pandangan benar sehingga tidak menyimpang dari Buddha Dhamma itu sendiri. Jadi dasarnya pokoknya penghormatan kita pada tiratana itu yang paling benar dalam agama Buddha. Ya, dalam bentuk amisa ya tentu kita bisa dengan lilin, dupa dan bunga. Dalam kebaktian pun cukup dengan lilin, dupa dan bunga. Bisa nggak diterangkan? Bunga itu lambang apa? Hah? Lambang anicca. Itu hukum apa? Hukum tilang. Hukum yang berlaku di seluruh semesta. Udah nggak salah. Jadi kalau kita ya menghadapi sesuatu atau salah satu kita ambil misalnya proses kematian. Kalau kita lihat lambang bunga, berarti kita lihat apa? Hah? Anicca kan? Apa sebagai pandangan kita, manfaat kita mengerti ini? Oh, bahwa orang ini akan
kita pun akan mengalami kematian. Nggak ada satupun manusia yang terbebas dari kematian. Nah ini buktinya ada. Ya karena kalau udah mati kita bisa apa? Kita udah nggak bisa apa-apa. Ya, mari kita renungkan bahwa kematian ini satu hukum yang mutlak, hukum yang nggak bisa kita hindari. Nah itu cuma bagi kita perenungannya, kalau kita pikir selama dia hidup apa perbuatan dia, itu yang di dalam peti itu siapa perbuatannya. Ya kalau dia orang tua kita kelakuannya buruk, apa kita harus turut cara dia? Kagak kan? Nah akibat kelakuan yang buruk saya menerima akibatnya. Kita yang terima kan, kalau orang tua kita buruk ya kita terima, tapi kita jangan berbuat seperti yang ada di dalam peti itu. Itu penghormatan kita. Tapi apakah bisa orang tua kita yang memangnya orang tua kita anggap bukan orang tua kita, walaupun dia misalnya bukan orang yang baik, bisa nggak kita kata bukan? Nggak bisa. Tetap kita harus hormati. Ya. Walaupun orang tua itu telah membuat kita nggak kuat dalam hidupnya, harus kita hormati karena dia orang tua kita. Nah, tapi dia harus sebagai contoh bahwa jangan kita melakukan perbuatan seperti contoh ini. Nah, buktinya sayang hidup ini dibuang dengan demikian saja. Nah, itu jadi bagaimana kita harus mawas ke dalam diri kita. Hidup ini tidak kekal. Setiap saat kita bisa terkena kematian. Ya, kita akan tinggalkan kehidupan ini. Yang penting itu apa? Apa yang telah saya buat dalam hidup ini? Nah, itu yang paling penting. Yaitu kalau kita udah melarangkan anicca. Setiap saat bisa mati kita. Ya, kita nggak tahu sekarang keluar apa geletak mati, bisa terjadi. Bukan satu hal yang bohong. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat, kalau lihat dupa, kita bisa mengenal anicca dukkha anatta karena apa? Damanya Sang Buddha kan, yang berlaku terus. Indah kalau kita mengertinya, harum. Dhamma Sang Buddha itu harum kemanapun akan orang bisa merasakan keharumannya Sang Buddha itu keruburannya. Itu dupa. Kalau lilin apa? Apa Pak? Lilin tahu apa artinya? Penerangan ya. Ya memang kalau bagi yang kita baru belajar dasar-dasar itu penerangan betul. Tapi yang hakikat yang sebenarnya lilin itu bukan penerangan, bagi anatta. Ya. Karena apa? Karena tidak pernah api itu tidak pernah sama. Bahannya, apinya pun, suhunya pun tidak sama setiap saat. Nah itulah kita. Lambang dari kita hidup ini sebenarnya nggak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Ya, nggak ada yang perlu kita pegang dalam hidup ini, nggak perlu ada yang kita kuasai dalam itu, nggak ada yang kita bisa miliki. Kalau kita bisa miliki berarti apa? Kalau ada atta bukan anatta. Kalau kita bisa miliki berarti bisa apa kita? Secara dhamma renungannya. Kalau iya ada pandangan kekal kan? Kalau kita bisa kekal berarti kita bisa apa? Nggak mati kita. No, nggak boleh mati, nggak boleh tua. Nah, tapi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu begitu bangun pagi tambah tua tambah muda. Bisa nggak mundur lagi? Sekarang saja nih 1 detik kemudian yang lalu kita udah tua tambah 1 detik apa? Udah mundur 1 detik, nggak ada. Sebenarnya anatta, kalau bapak mau tahu, nggak ada satunya kita bisa pertahankan kehidupan ini. Baru ada maknanya. Begitupun kematian. Ya, maka itu sudah merenungkan lah misalnya soal kalau Sang Buddha itu mengajarkan satu abhinha pancawekana apa? Jara, jara, apa maksudnya anatito? Kita mesti tahu. Jarang anatito apa artinya? Itu dipanggil anatta. Mati ini anatta nggak bisa kita kuasai, setiap saat bisa mati kita. Anatito itu namanya. Anatta artinya. Nah, begitupun sakit nggak bisa kita kuasai. Nah, ya jadi kita mesti mengerti lilin ini lambang dari segala sesuatu bisa terjadi atas diri kita.
Nah itu perenungan, baru kita secara dhamma menghadap kematian, orang yang mati itu banyak manfaatnya bagi kita. Jadi perenungan kita itu harusnya. Begitupun perkawinan. Perkawinan pun sama juga. Ya, kita ini apa kalau orang kawin besok tambah tua, tambah muda di pasangan? Harus bagaimana kalau orang tambah tua? Sifatnya kalau tambah bijaksana apa tambah selebor? Kan mungkin. Ya, perkawinan begitu, kita bertambah tua setiap saat, mau kagak mau memasuki rumah tangga ini kita akan mengalami satu perubahan yang kita harus mengerti. Nggak bisa kita pertahankan seperti waktu kita masih pacaran. Nah itu juga ada perenungannya secara dhamma. Mau kagak mau kita akan melakukan melangsungkan kehidupan ini, mau kagak mau harus kita atasi kehidupan ini. Karena apa? Anatta nggak bisa kita kata nggak bisa jangan. Ya. Nih sekarang waktu ini berputar, nggak bisa kita kata jangan berputar, nggak bisa. Nah, itu anatta namanya. Kita akan berproses terus kehidupan kita ini. Nah, itu kalau segala sesuatu upacara kita renungkan ke arah dhamma, baru ada manfaatnya seorang Buddhis. Dia harus kritis seorang Buddhis itu. Nah ini salah satunya. Jadi nomor 1, jangan cetusan hati nurani ini di atas dasar tradisi batik, harus atas dasar pengertian. Kalau orang mati harusnya bagaimana? Kalau kita tenang, ya apa yang paling minim yang kita perlu? Nah itu, jadi kita tenang, kita melakukan sesuatunya tanpa ada tekanan-tekanan dari luar. Ya, bisa terima ini. Bisa terima. Jadi kita upacara itu buat anak muda nggak sama juga. Kalau melakukan upacara kita harus mengerti. Kebaktian juga harus mengerti. Apa maknanya kebaktian ini? Ada hubungan apa dengan tiratana? Bab abdamanya kita jalankan di sini ini, walaupun upacara apapun pasti ada hubungan dengan penghormatan terhadap tiratana. Bukan pemujaan dalam seperti kita, tiratana nulung kita, enggak. Ya, pelajaran yang lalu kan tiratana sebagai apa? Tiratana itu apa? Lambang dari apa? 3, jadi Buddha, Dhamma, dan Sangha ini kita berlindung pada apa artinya yang sebenarnya, hakikatnya? Pada Buddha, Dhamma, dan Sangha kita berlindung pada apa? Kalau tiratana berarti kita berlindung pada apa? 3 permata. Apa maksud 3 permata ini? Sebagai keyakinan kita, lambang dari apa? 3 permata. Nibbana. Budanya terrealisasi di mana, dhammanya mengarahkan di mana, sanggahnya ada nggak yang telah berrealisasi di mana? Ada. Artinya kalau kita berlindung pada tiratana, berarti kita bertekad untuk menuju ke mana? Ke kebebasan, yaitu ke nibbana. Itu udah betul, nggak salah kita kalau secara tiratana. Jadi ada pengertiannya, bukan asal sekedar kita mengatakan upacara. Itu seorang Buddhis harusnya. Ya, ada pertanyaan barangkali sejauh ini. Yang pertama, di sini ada 2. Silahkan tanya. Ya. Dan masih ada pertanyaan barangkali. Soal yang pertama, ya silahkan. Ya. Mengenai tradisi itu memang banyak cerita. Ya. Bahannya itu kadang-kadang memang itu buatan manusia ya. Nah itu Masuk seperti bakar-bakar dulu dan Nah, sebagainya. ya. Itu mungkin ada cerita-cerita yang sifatnya manusiawi aja. Ya, Itu betul. mencapai keuntungan. Ya. Itu zaman jongkok dulu. Iya. Lalu sekarang kalau kita menghadapi satu keluarga atau satu orang di mana cara pandang dia belum bertransformasi, Iya. belum ngerti dhamma. Nah sekarang kita mau ke sana, dia juga belum ke sana. Bagaimana tuh cara kita Gini. itu untuk Ya. membuatnya diri sadar, Ya. baru kan cocok gitu keluar. Iya betul. Kalau kan seperti misalnya waktu biasanya tidak suka dengar wanita, mungkin agak sedikit marah dengan Iya. wanita. Iya. Tapi pada waktu meninggal, kalau anaknya itu aktif di mana gitu, Ya. datang begitu. Baik, Nah, itu seperti itu apa ada nggak manfaat? Begini Pak, kalau soal baca parita, maka dari itu kalau orang meninggal penting itu datangnya seorang parita atau seorang
seorang ibu untuk memberikan penjelasan apa hak kematian. Kalau soal upacaranya mau pakai sabda apa itu nggak perlu kita sentuh. Ini saya memberikan ini bukannya untuk orang yang tidak mengerti. Saya berani memberikan ini karena saudara-saudara itu ngikut dhamma kelas, harusnya bagaimana secara Buddhis kita. Ya. Jadi memang ini kita harus mengadakan perubahan, ya apa peningkatan ya. Jadi kewajiban kita itu kalau kita bisa menghadapi itu memberikan keterangan. Kalau dia menanya ini sebenarnya begini benar kagak? Nah, itu kesempatan kita untuk kita berikan keterangan. Ya, kalau namanya kita datang orang upacara, ini salah begini, rasa saya itu nggak etis kita. Ya, memangnya juga untuk seorang Buddhis misalnya kalau Bapak kenal sama saya kenal sama Bapak, saya lihat itu bagaimana pandangan, bisa saya berikan komentar karena Bapak itu kita bersama-sama membahas secara sudut pandang dhamma. Boleh. Maka itu di sini tujuan kita itu supaya memberikan para anak muda ini bahwa upacara apapun yang pentingnya itu jangan karena emosi, jangan kita mendengar karena kebiasaan-kebiasaan, jangan. Apa maknanya, maunya apa sebenarnya? Kalau kita sudah mengerti dhamma. Tapi jangan ribut sama orang tua. Dalam hukum kemasyarakatan sosial kita itu begini. Kalau orang tua perempuan kita yang meninggal, itu hak orang tua laki-laki untuk menentukan apa yang dia mau. Nah itu. Kalau orang tua perempuan sudah tidak ada orang tua laki-laki meninggal, kewajiban anak yang punya hak. Saya mau seperti ini. Nah kalau anaknya udah dalam kelas, ya udah belajar, udah tahu, ya tentu secara agama. Kita nggak usah malu mendengar misalnya harus ada tekanan-tekanan dari para tetua, itu nggak usah. Nah kita udah dhamma sekarang secara dhamma itu bisa. Tapi kalau kita mengadakan datang mengadakan perumahan, rasanya belum bisa. Karena kita masih terikat sama tradisi-tradisi. Tapi saya di sini menerangkan bagaimana seorang Buddhis harusnya bertindak apabila ada melakukan upacara. Nah itu penting. Nah, buat kita orang Buddhis, jadi bukan buat orang luar. Ada Buddhis juga yang belum mengerti, ya nggak bisa kita paksa. Nah itu penting. Ya silakan. Gimana Bapak? Masih ada kurang? Ya silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi kita nggak bisa. Ini saya berikan ini untuk kita yang lagi belajar dhamma. Bagaimana seharusnya orang Buddhis itu melakukan upacara yang benar itu bagaimana misalnya. Satu, ya tentu kita mesti tahu jangan kita sampai terikat terprosok oleh ini. Jadi ya, bakti boleh. Itu kalau kita urus orang tua kita kan bakti kan namanya, tapi baktinya harus sesuai dengan pandangan benar. Salah kan ini saya mengadakan seperti ini. Nah itu penting. Bakti sih boleh, bakti memang ya kebiasaan, kalau kebiasaannya nggak merugikan ya nggak apa-apa. Tapi setiap kalau upacara yang berat itu kebiasaan sampai sewa apa? Mending kalau saya sewa apa? Sewa tukang nangis. Iya, supaya kelihatannya berduka. Nggak? Banyak itu orang, banyak yang ahli nangis itu jangan main. Ya, nah itu bisa seperti itu sudah waktunya untuk kita. Apalagi kita sudah mengenal Buddha Dhamma. Jadi seharusnya tidak ambil hal yang seperti itu, ya. Kira-kira seperti ini pengertiannya yang harus kita. Ya silakan. Pak, saya mau tanya, kalau Tunggu Pak ini, ya silakan. Nanti saya. Kalau ada orang terpandang di Jakarta ini meninggal, Ya. dia tidak menggunakan tradisi. Saya dengar selintingan saja. Begitu dia meninggal, yang bersangkutan dinilai konglomerat. Ya. Dia mengundang bukannya ibu, tapi dia mengundang ahli feng shui gitu. Ya. Terus begitu dia meninggal, saya dengar katanya itu peti matinya itu ditutup sama kain merah, bukan kain putih. Ya. Mencegah supaya harta kekayaannya tidak akan hilang.
Bagaimana pengertian seperti itu? Ya, pengertian itu salah nggak saudara? Karena saya tanya di sana. Secara agama salah nggak? Secara agama salah nggak? Ya udah kita jangan pakai. Jangan nggak susah, ya. Kalau kita nggak umum kan, nah, kita harus bisa melihat nilai itu. Nggak usah kita kaget. Karena apa? Manusia ini yang masih loba dosa moha, kalau menghadapi kematian itu siapa sebenarnya yang loba dosa moha? Sampai pakai tutup kain merah. Siapa sebenarnya? Yang ditinggal ini. Yang ditinggal kan, nggak mau hilang, ya. Karena lo sesuai kan nggak dengan ini. Nah, itu misalnya, ya. Nah, itu seperti sampaikan misal uang, tahu nggak berapa sekarang? Peti, tahu peti simpan? Petinya kayak terakeng yang besar itu, tahu nggak berapa? Bisa capai jauh. Oh yang betul masih betul itu yang dari jatinya asli. Coba bayangkan, pernah terjadi saya. Kalau orang Chinese itu kalau peti, kalau keluar nggak boleh keluar pintu. Kalau lagi dikeluarkan itu nggak boleh keluar pintu, buat anak cucunya berat. Sekali ke kuburan saya di Gunung Gadungan ke bawah, pakai tangga itu bapak itu ngikut, pakai tangganya tangga beton. Tahu nggak apa? Ada kali 10 kali itu peti ke gedung-gedung. Beratnya, ngerti nggak? Kita yang ngelihat, aduh itu begitu bagaimana ya? Kamu percaya pengen yang tahu begini, tapi kamu nggak tahu akibat-akibatnya begitu. Coba kalau pakai peti yang biasa kan gampang, selorot cuma beres. Ya itu kita nggak boleh celah. Tapi memang orangnya kaya, dia punya uang, dia pengen buktikan karena ini mungkin lagi hidupnya kurang dia penuhi kesenangan orang tuanya. Nah, dia nyesel, adain apa yang mesti diadain. Itu jangan sampai terjadi begitu untuk orang umat Buddhis. Mau sayang sama orang tua, mau sayang sama saudara, semasa dia hidup. Sama seperti agama yang lain. Itu kita penuhi. Kalau sudah meninggal, nggak bisa apa-apa. Ya, sebab orang itu saat meninggal, menurut agama Buddha, saat meninggal udah lahir lagi. Langsung, kagak nunggu waktu, kagak ada waktu yang ditunggu, nunggu dulu di mana, nggak ada. Kalau jadi setan nunggu jadi setan, nanti sampai jadi manusia itu. Kalau dewa nunggu dulu, kalau jadi manusia jadi dewa dulu. Itu penungguan namanya, yang nunggu, tempat nunggu. Ada 31 alam buat nunggu kita. Banyak kita alamnya, bukan cuma satu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Nah ini yang pengertian ini yang memang ingin kita kita bukan ratakan kalau Bapak Pendeta ingin kita ingin kita sosialisasikan supaya orang lihat, kan orang kalau lihat orang Kristen datang, ibu Wasaro itu pakai kata hio. Ya gua nggak mau, dia kan nggak pakai kalau orang Kristen nggak pakai hio, nggak mau pakai begitu. Akhirnya udah datang nggak mau ke situ, salaman dengan mandi. Coba kalau kita bisa modern, tapi sesuai, bukan modern turut-turutan, sesuai dengan agama kita, misalnya dengan lilin, dupa dan bunga sederhana, nggak pakai hio-hio, cuma ada dupa dan bunganya, ditutup dupa juga. Orang kita yang pasang, nggak perlu yang datang bisa mesti pasang dupa. Orang banyak, saya udah buktikan itu. Orang Kristen datang, biar Kristen yang katanya Protestan datang masih menghormat di depan itu, karena dia nggak diikat oleh segala hio-hio, memang kita nggak ada. Orang Kristen datang, orang Islam datang, orang Katolik datang, menghormat semua. Sampai dia bertanya, ini Kristen apa bukan? Jawab, gampang jawabnya. Tuh lihat di atas, seperti apa tuh? Kan saya ada cakra, bikin cakra. Nah itu, Kristen bakal pakai cakra, tuh kata beliau. Oh, kalau begitu, tahu nggak apa katanya? Oh, kalau begitu, orang Buddhis itu sederhana ya matinya. Jadi tandanya orang kita banyak yang disalib lantaran takut sama upacara yang bikin dia jadi bingung. Itu kita mesti tingkatkan sekarang. Bukan supaya orang jadi Buddhis, tapi orang lihat bahwa Buddhis pun kagak kalah modernnya mau. Ya, benar kan? Itu yang penting. Nah, kita mesti harus robah. Yang robah ini harus dengan pengertian seluruh keluarga. Lahan-lahan itu. Ya, katakan kalau jadi emak, bapaknya mesti hidup damai.
Kalau bapak mama dama, anaknya juga mesti. Jadi baru kayak Kristen. Nah, baru kelop, satu sada, satu pengertian, satu caga, baru bisa bagus itu. Ya. Ya, sejauh ini bagaimana? Silahkan ada yang mau tanya lagi ya, silahkan. Gimana kalau misalkan ada seseorang yang meninggal, jadi dibawa dengan kebencian, terus dia bilang saya mau pakai kaca, terus pisau di samping saya, terus pakai baju merah. Ya. Jadi itu kenapa bisa apa itu? Oh, itu bisa sih sampai gitu. Karena nggak punya, karena mau nggak ngerti yang mana yang benar yang salah. Nah itu harusnya maka itu sulit ya kalau kita punya orang seperti itu. Kalau kita nggak turut juga kurang baik. Ya silahkan nggak turut sampai sebatas itu. Ya nggak bisa kita paksakan. Kalau kata saya nggak mau kalau mati dibakar, saya takut. Jangan dibakar, kesianan. Jadi akhirnya nanti sebab orang mati itu hanya proses kematian saja. Ingat loh, orang mati kalau yang lahirnya ke alam penderitaan, ke alam peta, itu dia bisa melihat loh jasadnya. Dia bisa tahu loh semua siapa yang terjadi apa. Karena dia matinya lahir spontan, langsung dewasa. Langsung bisa punya tahu yang mana yang salahnya kan. Dia kalau mati masuk ke alam penderitaan, dia tahu sebab apa dia menjadi lahir jadi seperti ini. Kalau lahir dewa, dia pun tahu. Kalau dia lahir dewa, dia tahu kenapa dia jadi dewa. Nah itu dalam agama Buddha, nggak ada heran. Jadi kalau bisa, kalau ada kematian yang paling penting jaga ketenangan. Jangan anak-anak yang ditinggalkan itu ribut soal bana, soal harta berat bagi yang meninggal. Betul, dia bisa merasakan itu. Ya, itu hati-hati ya. Bisa tahu. Sebab dia lahirnya spontan, Bu, tiba-tiba dewasa. Kalau kita kan melalui kandungan, bisa lupa, tapi kalau langsung dewasa bisa tahu. Itu pun jadi dewa, dia tahu. Tiracana dia nggak tahu dia lahir jadi makhluk. Tiracana sebagai tikus, lahir jadi tikus, ya nggak bisa. Kalau lahir jadi makhluk seperti kita langsung ke janin, nggak bisa. Hanya yang meninggal lahir dia jadi apa ya, atau misalnya jadi penderitaan di alam penderitaan dan di alam dewa, itu bisa melihat. Sebab dia lahirnya spontan. Nah, itu kira-kira. Jadi hati-hati, yang dijaga ketenangan kalau orang yang meninggal. Begitupun ya dalam upacara kita harus tahu makna-maknanya, itu penting. Ya, pertanyaan dia kan? Kalau orang tua meninggal kan anak-anaknya pasti harus menangis ya Pak ya? Ya harus. Tapi yang bilang harus Pak. Ya, saya melihat kebanyakan demikian. Oh, kalau kebanyakan ya. Tapi kalau yang orang mengerti dhamma, dia kan menjaga ketenangan batin, dia tidak terharu dari menangis itu. Mungkin penilaian orang luar kan anak ini nggak berbakti, itu bagaimana? Begini, kita masing-masing manusia ini secara person punya keyakinan, ya, punya keyakinan dan punya apa? Punya keyakinan dan punya keinginan sendiri kan, apa yang terbaik bagi kita. Jadi banyak itu bertingkat Pak. Banyak itu keyakinan dan atas dasar pengertian itu semua sama. Ya. Jadi kita nggak usah kecewa kalau orang kata apa juga. Yang penting jangan kita menentang, jangan kita melakukan keributan. Ya. Jalankan dengan tenang. Apa yang harus dijalankan kita jalankan, itu penting. Ya, nggak bisa seseorang itu nangis nggak bisa dipaksa. Bukan nangis dibuat-buat misalnya ya. Saya suruh nangis buat-buat nggak bisa. Ya. Ya itu. Jadi kalau memang yang nangis ya silakan nangis. Tapi sebenarnya menghadapi kematian itu bukannya nangis. Kalau dia udah belajar dhamma itu satu berat sekali. Sama juga bapak mau pergi ke luar negeri, ibu bapak, ayah bapak nangis terus semalaman buat karena bapak mau pergi ke luar negeri misalnya. Bagaimana tuh bapak di kapal terbang kalau pergi? Rasanya bagaimana? Nah, jangan sampai seperti itu. Sebab bukan batin tuh kagak hilang, dia berproses terus. Badan betul hancur ke yang itunya ke tempat itu. Tapi kalau batin dia akan berlangsung terus, membentuk baru terus. Bukan dia nggak tahu. Kalau terlalu dibebani begitu, kesianan. Nah itu sebenarnya kalau kita bisa mengerti, maka tuh ya satu-satunya belajar dhamma, nggak bisa kita paksakan.
Dhamma ini membawa ke arah kita pengertian. Dhamma itu bukan untuk hidup, tapi juga untuk mati. Persiapan untuk hidup dan persiapan juga untuk mati. Itu Dhamma itu. Ya, silakan. Yang mungkin menyambung tadi pertanyaan Bapak di depan, mungkin yang merepotkan adalah kalau misalnya orang tua itu sebelum meninggal mengamanatkan mungkin tradisi, perilaku, upacara yang sedikit bertentangan dengan Dhamma, Iya. yang menggunakan daging atau kepala babi atau bagaimana, harus ada itu nanti katanya. Nah itu ini yang sedikit merepotkan, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya, pertama kita harus beri pengertian dulu. Pengertian, saudara ini sebagai Dhamma kan, Buddha Dhamma kan, kita sudah keyakinan kita pada Buddha Dhamma. Kita terangkan secara Buddha Dhamma bagaimana. Tapi kalau saudara punya saudara yang anak ya seperti saudara, kakak, adik segala ingin melakukan itu, ingat jangan kita bikin ribut. Kalau bikin ribut bukan tambah tenang yang meninggal karena soal itu. Ya? Jadi kita mesti bisa terima. Nah, di sini pengertian main peranan. Salahnya siapa? Karena memang orang tua kita kagak ngerti Dhamma. Kalau yang ngerti Dhamma nggak mau orang tua. Nah iya, lantaran dia nggak mengerti. Nah itu kan soalnya sekarang kita di sini bicara tentang pengertian. Kalau sudah mengerti nggak ada masalah. Nah saudara nih ada orang tua yang meninggal. Pak, bagaimana sebaiknya meninggal ini? Oh, secara Dhamma begini-begini. Lantaran kita memang dalam satu keyakinan, nggak ada kesulitan apa-apa. Dhamma ini masih harus disosialisasikan, termasuk saudara masih harus merealisasikan. Ya, harus ke sini. Nanti ya untuk memberikan. Bahwa di tahun depan saya udah nggak di sini, harus sudah hanya menggantikan di sini supaya berlangsung terus. Nah, supaya jadi pengertian, jadi benar dalam segala upacara kita nggak ada salah. Orang lihat, respect loh orang lihat kalau kita sudah mulai nggak secara yang aneh-aneh. Nah itu, ya kan? Banyak orang sekarang mau disalib karena apa? Susah loh. Apalagi kalau dia udah belajar agama Buddha susah, agama Buddha mah susah, loh dia masuk Kristen gampang. Tuhan nurung, beres sudah. Kalau kita kan kudu ngerti dulu. Karena memang ajaran Sang Buddha itu harus mengerti dulu, nggak bisa. Ya, sekedar jalan, oh yang percaya nggak bisa. Tuhan kagak ada kata Tuhan. Nah, bagaimana orang lain punya Tuhan? Kita harus mengerti dulu Tuhan kita bagaimana. Begitu, susah. Nah, sekarang saya katanya mau bikin sekolah minggu di Bogor. Saya lagi bingung bagaimana ngasih ini anak-anak ajaran tentang ketuhanan. Kagak gampang. Kalau sekarang di sini saya ajarkan ketuhanan gampang. Ya, tapi kalau anak-anak kan susah. Nah, itu harus kita harus sosialisasi. Nah, anak-anak muda di sini ini penting untuk memberikan ini. Ya. Tidak ada ya. Mungkin kalau boleh kata perlu ada satu lembaga. Jadi maksudnya ada satu kelembagaan. Mungkin kalau misalnya di Indonesia seperti ini di Theravada, misalnya. Jadi ada kelembagaan yang bisa mentransfer. Ya. Seperti yang kita katakan, memang termasuk orang tua kakek dulu. Ya itu begitu. Karena nggak ngerti agama, ayo lah. dari demokrasi. Emang dari sononya. Karena di sekitar dia itu ada tempat berkumpul sampai ketika proses sakit gitu ya, mereka pandai gitu mendekati. Dari tidak ngerti sampai jadi paham, oh itu lebih ringkas. Gitu. Nah jadi kalau kita mau seperti itu bukan contoh tapi tapi harus ada kelembagaan. Nggak bisa dengan satu orang ke satu orang. Karena kalau satu orang ke satu orang ya, kita yang mau ngomong aja juga nggak enak ngomongin dia punya hak gitu. Kadang-kadang kalau dia nggak nanya, kita juga nggak bisa kasih tahu. Kalau dia nanya sih oke, pasti kita kasih tahu. Tapi begitu nggak nanya, jadi ini juga kita, ya ini sudah gara-gara gitu kan. Itu yang saya barangkali maksudnya itu harus ada satu transfer kelembagaannya itu ke orang yang bersangkutan itu. Ini Pak, masalah kita, masalah umat Buddha. Banyak yang uangnya lebih. Lembaga butuh uang nggak Pak? Lembaga supaya kita jangan banyak-banyak. Kita
agama Buddha saja sampai sekarang yang saya dapatkan, yang saya cita-citakan, yaitu kita punya lembaga Tipitaka. Belum ada. Lembaga Tipitaka itu belum ada kita. Acuan kita mau kemana? Kalau kata pemerintah, Buddha ini agama Buddha, bisa nggak kita terima sebenarnya? Bisa nggak dengan kata ini? Bisa nggak dengan kata ini kita terima? Karena kita nggak punya lembaga, kita harus terima. Kalau punya lembaga kagak bisa apa? Lembaga kita dilindungi oleh hukum, payung hukum secara agama. Payung hukum ini kalau ini salah, tidak sesuai artinya, itu boleh kita batalkan. Masa kita kagak punya lembaga, justru kita nggak punya lembaga Alkitab. Nih Tipitaka kita, saya siapa aja mengarang boleh. Salah makna, salah nggak tepat kata itu bisa ada. Itu bahayanya di kita sekarang. Tapi orang Buddhis itu saya tahu nggak sedikit yang kaya. Kalau mau bisa, tapi setiap suka ada motivasinya. Saya dapat apa nih kalau saya mengadakan itu? Kalau selama kita Buddhis masih punya itu, kita tidak akan jalan lembaga ini. Termasuk yang Bapak, sebenarnya ada lembaga nggak saya ngajar ini? Nggak ada keharusan. Kenapa saya mau? Harus hasil dari kita pribadi kita masing-masing dulu. Bapak, oh benar ini menit, Bapak gerakan dari satu orang menjadi 2 orang. Itu nggak gampang Pak. Terus dikembangkan terus sampai kita punya satu kesatuan baru bisa. Mesti ada penggeraknya. Yang saya maksud pelembagaan itu Pak bukan kita bikin sendiri, bukan. Maksudnya nempel di dalam satu organisasi besar. Nah, misalnya seperti Theravada, ya. ada bagian yang nama kalau bahasa Hokkien itu Songsu. Ya. Apa ya Songsu itu kan? Songsu perkumpulan kematian. Jadi kalau nanti ada umat yang meninggal, termasuk petinya murah. Ya. Lalu kalau ada kegiatan ini basi sumbang. Nah, jadi itu pengertian juga diberikan sebelum dia meninggal maksudnya. Kalau Theravada jadi siapa yang bergerak? Ya maksudnya di lembaga itu sendiri. Lembaga itu yang membangun siapa? Lembaga itu saya serahkan lagi sama Bapak. Kan betul Pak, itu bukan salah. Kalau saya latar bergerak dalam bidang nama kelas, saya ingin ada kata-kata yang tepat untuk agama Buddha, sehingga nggak ada pertentangan kita. Kita belum punya, yang kaya banyak. Untuk lembaga Tipitaka saja kita butuh orang ahli tentang Tipitaka, ya, yang mengenal sarjana-sarjana Tipitaka itu mesti ngerti ada. Kita butuh ahli-ahli Inggris, tapi yang mengerti agama Buddha. Percuma kita banyak orang ahli Inggris tapi nggak ngerti agama Buddha, dia menerjemahkan akan salah, nggak tepat kata-katanya. Dan juga harus mempunyai ahli bahasa Indonesia yang betul-betul mengerti agama Buddha sehingga nanti ketemu. Jadi ringan buat umat-umat kita belajar dhamma. Kan sekarang susah nih Pak mencari batasan. Nah, saya kata, ya kita asal mula, sebab, apalagi ya, asal mula, sebab. Ini punya makna tertentu ini Pak, jangan main-main. Kita menerjemahkan sekedar asal mula duka. Ditanya, kalau asal mula duka, ayahnya duka siapa? Kalau sebab ini kondisi-kondisi ini, kita nggak salah. Nah itu mesti ada kata-kata yang tepat. Kayak waktu mengajar dari Sabang sampai Merauke, katanya yang sama. Ini dibutuhkan lembaga memang. Dibutuhkan lembaga. Kita masih tidak punya lembaga, belum punya. Makanya susah kita dalam menjabarkan sesuatunya. Setiap masing-masing. Pak Wawon menjabarkan begini, Pak Dodi menjabarkan begini. Akhirnya bingung yang mana yang benar. Nah itu. Pak Wawon menerjemahkan suta. Pak Dodi juga menerjemahkan suta. Kata suta ini ada katanya karena ketemu dia susah buat kita. Kemana? Kita mau tanya, lembaga nggak punya. Akibatnya kalang kabut kita punya Tipitaka biarpun sudah terjemahkan.
Itu salah satu keberatan kita. Jadi sudah terjawab ya. Nah, saya kembalikan ke Bapak. Semoga terjadi di lembaga seperti ini. Memang butuh kita. Kalau di Bogor itu dulu keragaman namanya, Songsub itu. Ya, sekarang kita masuki lagi. Mana? Bapak-bapak saya tanya lagi tentang ini. Saya tanya, Ya. kalau dalam upacara kematian itu harus ada sebagai tulis ya, harus ada rupang muda atau gimana? Begini Pak, soal rupang muda, kalau orang punya rupang muda nggak usah dipaksa pakai rupang, ya, nggak usah sebenarnya. Ya, kalau orang yang ingin pakai rupang juga boleh, tapi yang nggak mau pakai juga boleh. Rupang bukan satu keharusan. Bahkan kalau kebaktian pun tanpa rupang nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting apanya? Pengertian damanya. Gitu. Ya sebenarnya kalau mau modernnya begitu. Ya. Nah, sekarang kita masukin lagi kalau sudah ada pertanyaan, saya akan memasuki yang di sini itu sejarah terjadinya upacara dalam sebuah budaya. Ya. Jadi bagaimana sejarahnya tentang upacara ini? Sebenarnya dalam agama Buddha itu, sang Buddha itu tidak mengajarkan upacara. Tidak ada upacara dalam agama. Ya. Kalau orang tanya, kok tidak mau ada apa? Upacara Buddha kan salah, sebenarnya nggak ada. Sang Buddha tidak mengajar upacara. Upacara itu semua luapan dari penghormatan saja dari kita. Hanya kita berusaha sekarang luapan penghormatan ini harus sesuai dengan Buddha Dhamma, itu aja. Ya. Jadi secara telak sang Buddha mengadakan upacara itu tidak ada. Harus begini upacara, harus begitu, tidak ada. Ya, jadi boleh kata harus secara jelasnya sang Buddha tidak mengajarkan upacara. Ya. Ya kita lihat di sini saja. Nomor 2, sang Buddha tidak pernah mengajar cara upacara. Sang Buddha hanya mengajarkan Dhamma agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Jadi sang Buddha itu top mengajarkan Dhamma saja. Bagaimana supaya manusia ini, makhluk ini semua terbebas dari penderitaan. Ya, itu nomor 1. Ya. Jadi tidak ada upacara ya. Upacara ada pada saat itu hanyalah upacara penakbisan biku dan samanera. Betul ada. Sebenarnya bukan upacara, hanya sekedar pengokohan. Ya, seorang biku itu kalau dia mau jadi biku, sang Buddha itu waktu zaman sang Buddha mudah saja. Ehi biku, ya. Datang biku, datang sama saya ke sini. Jadi dia udah sebagai muridnya. Ehi biku itu namanya. Ada 60 ehi biku. Nah itu yang secara sederhana saja. Nah terus dilanjutkan lagi. Waktu sudah sang Buddha mempunyai 60 murid arahat, disuruh membabarkan Dhamma ke seluruh penjuru dunia. Tidak boleh berdua, hanya boleh seorang saja. Ya, dan upacaranya itu melalui, kalau misalnya karena jauh, seperti bisa terjadi di Bali, terjadi di Pontianak segala itu luas dan cukup dengan Tisarana Gamana Upasam ada. Jadi cukup dengan mengucapkan Tisarana. Nah, ya jadi sudah bisa menjadi biku. Itu murid-murid sang Buddha yang apa? Yang menakbiskannya. Nah, jadi upacara yang sebenarnya yang seperti sekarang itu kagak. Karena ada kemerosotan moral, lambat laun banyak biku yang lari, banyak biku yang dari kesempatan hidup supaya lebih baik, bisa ada terjadi seperti itu. Nah agak ketat mulai. Jadi ada yang satu tak apa? Yang tahu satu tak ya, jadi ada 4 cara, yaitu dilihat apa keaslian dari badannya ini. Misalnya kalau pria harus seorang pria, begitu. Dia bukannya seorang apa? Misalnya bukan seorang narapidana yang melakukan apa pembunuhan gitu ya. Nah itu dibutuhkan untuk syarat-syarat itu. Itu ada 4 syarat yang dibutuhkan. Nah itu yang ditekankan. Yang sekarang. Tapi kalau dulu itu cukup dia baca jadi sudah pengokohan saja dengan mengucapkan tisarana. Dan kita pun sebenarnya sekarang dengan mengucapkan tisarana, kalau kita mengerti berarti kita udah seorang Buddhis. Nggak ada yang dipanggil cacap yang jadi Buddhis, kagak.
Mau dicacap gak dicacap, kudis itu tergantung dari apa? Keyakinan keadaannya. Dia dicacap 10 kali juga, kalau dia misalnya kudisnya kudis awur-awuran, kita kagak tahu, kan? Tapi kalau dia mengerti Buddha, Dhamma, dan Sangha, dia seorang kudis itu. Walaupun dia bukan agama Buddha, tapi kalau dia udah yakin sama Dhamma ini, dia udah seorang kudis. Itu. Ya, jadi upacara tidak ada dalam agama Buddha. Ya, kita lihat di sini saja. Jadi saya nggak perlu tulis, sebab ini gamblang sekali, mudah. Ya. Nah, upacara yang sekarang kita lihat merupakan perkembangan dari kebiasaan yang ada. Jadi waktu zaman Sang Buddha ada itu, murid-muridnya asal sore itu dia membersihkan ruangan Sang Buddha, ruang tidur, ya, terutama dipimpin oleh Bante Ananda, ya, menyediakan bunga, juga ada apa? Ada air, pakai dupa juga supaya kamar itu harum menjadi kamarnya Sang Buddha. Misalkan dipanggil kamar harum, itu sampai sekarang masih ada itu. Karena iya, ganda putih namanya. Nah itu, jadi sesudah selesai itu Sang Buddha berkumpul dengan umat-umat awam yang datang, pasaka-pasika yang datang berkumpul, termasuk juga para bhikkhuna. Sang Buddha memberikan khotbah Dhamma. Itu saja. Jadi upacara sebenarnya nggak ada. Upacara ini udah buatan kita sekarang. Jadi mesti begini, mesti begitu, itu buatan kita. Ya, yang udah sebenarnya kalau dengan mengucapkan tirtarana sebenarnya kita udah upacara itu, tapi kurang afdol, kurang tepat kalau begitu. Jadi harus ada acaranya yang terlihat gitu. Ya. Nah, upacara ini baru ada setelah Sang Buddha parinibbana. Setelah Sang Buddha parinibbana baru ada. Karena apa? Karena waktu itu Bante Ananda belum menjadi arahat, dia masih sotapanna, masih ada ikatan sama gurunya, masih ada rasa hormat sama gurunya. Nah, itu diadakan sama Bante Ananda itu. Tetap seperti Sang Buddha masih hidup, mereka berkumpul, ya sudah berkumpul. Sekarang karena Sang Buddha yang tidak memberikan khotbah, mulai mengulang suta khotbah-khotbahnya Sang Buddha. Jadi mengulang khotbah-khotbah Sang. Ya, sekarang pun yang dipanggil kebaktian itu mengulangi acaranya Sang Buddha. Maka itu kalau kita mengadakan upacara khotbah Sang Buddha ini tidak diterjemahkan, kita tidak akan mengerti. Harusnya khotbah Sang Buddha itu penting diterjemahkan supaya kita mengerti apa yang Sang Buddha ucapkan. Kita masih kagak belum kan sini? Diterjemahkan kagak kan? Semua. Hah? Hanya baca paritas saja kan? Nggak diterjemahkan. Terjemahkan. Harusnya kan? Terjemahkan. Sutanya terjemahkan? Suta-suta apa saja yang diterjemahkan? Manggala Suta. Sarannya Metta Suta. Diterjemahkan. Yang dibaca diterjemahkan. Mungkin kami tidak seluruh umat membaca, tetapi perwakilan pemimpin kebaktiannya membaca. Itu yang saya tahu kalau praktek pagi itu. Ya. Kalau menurut saya yang paling penting itu seluruh umat harus baca supaya dia merenungkan kembali. Dan jadi nanti karena sering membaca, ya timbul pengertiannya. Baru kita bisa keyakinan kita bertambah. Keyakinan itu bertambah kalau kita sudah melihat kebenaran dari ajaran Sang Buddha. Begitu kebenaran itu timbul di diri kita, timbul keyakinan kita. Oh, itu guru saya benar. Itu, ya. Nah itu penting kalau buat kita, ya. Jadi, nah Sang Buddha itu mengadakan, Bante Ananda itu mengadakan wata. Ya, ada kebiasaan itu waktu itu dipanggil wata. Ini boleh. Jadi kebiasaan wata waktu zaman Sang Buddha itu diadakan, yaitu menurut Imlek ya. Imlek itu tanggal 8 tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22 atau 23. Kalau tahunnya 3, kalau harinya 30 dia 23.
Lalu ayat 29 dia tanggal 22. Nah ini mengadakannya dengan batal. Setiap tanggal 1, tanggal 8 menurut hitungan lunar, nah mereka mengadakan pertemuan bersama. Ya, dan seperti kebaktian mengulang kembali ajarannya. Itu yang ada cuma sejarahnya. Ya. Nah, cara pemujaan ya tadi arti di sini cara pemujaan, cara penghormatan untuk menghormatkan. Ada dua. Yang satu amisa puja, yang dua pati-pati puja. Nah, yang kita lakukan sekarang kebanyakan yang mana? Amisa puja. Itu yang seru. Itu lebih condong ke arah emosional, bakti. Ada ya? Nah ini amisa itu memberikan apa? Rupa, bunga, apalagi buah, air, nah itu. Nah ini nanti maknanya apa perlu apa tidak, itu tergantung dari pengertian sejauh mana kita pengertian kita. Nah ini yang ada amisa puja, ya. Hanya secara harfiah berarti pemujaan dengan persembahan. Kitab Mangala Dipani menguraikan 4 hal yang perlu perhatian.